Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya Ribu Tawadi di Serbuk Senin Berbuku. Seperti biasa, ada buku yang mau saya bawakan ke ruang dengar Anda. Dan pastinya Anda juga bisa ikutan gabung ya untuk memberikan tanggapan melalui 0855420912. Nah, bukunya masih sama sih dengan minggu yang lalu. Rempah-rempah, persaingan dan perebutan pada abad ke-16 yang membentuk dunia modern. Kemarin minggu lalu sudah masuk bab ke-11 ya. Nah, itu artinya tinggal menyisakan sedikit lagi. Ya ampun. Lanjut aja deh langsung ya. Tanpa basa-basi lagi. Yang jelas pasti kabar Anda baik kan, dan pastinya masih semangat kan untuk menjalankan aktivitas di malam hari ini. Iya dong, apalagi ditemanin saya ya. Oke. Baik, langsung saja ke bagian berikutnya. Daerah tropis yang panas memiliki dampak buruk terhadap orang-orang Portugis. Alfonso de Albuquerque, satu generasi yang lalu, sebelumnya telah menggambarkan sifat petualangan kolonial negaranya. Portugal adalah negara yang sangat miskin, dan ketika orang-orang miskin memiliki sifat tamak, mereka akan menjadi penindas. Godaan India sangat kuat. Saya khawatir akan tiba saatnya bahwa alih-alih ketenaran kita saat ini sebagai ksatria, kita mungkin hanya dikenal sebagai tiran yang tamak. Godaan di Ternate dan Tidore benar-benar sangat kuat. Sementara beberapa kapten yang diberi tugas mengukuhkan monopoli rempah-rempah berusaha untuk mematuhi perintah kerajaan, sebagian besar hanya datang untuk mengisi kantongnya sendiri dan kantong kerabat mereka. Dalam sepucuk surat yang dikirimkan kepada Raja Portugis, jelas bahwa Kepulauan Maluku berada jauh di luar jangkauan kendali kerajaan. Para kapten yang karena jauh dari jangkauan otoritas mengejar keinginannya sendiri daripada melayani yang mulia. Karena di sini kami memiliki jenis kapten yang tidak mengikuti perintah yang diberikan kepadanya dengan baik, secara keseluruhan maupun secara sebagian, dan tidak mengizinkan perwira lain mengikuti perintah yang diberikan kepada mereka, bahkan tidak memperbolehkan hakim mereka sendiri untuk menegakkan peraturan. Ini dia ya, korupsi itu di sini nih mulainya. Ketika mulai para pembesar tamak, akhirnya mulai deh main. Ini Portugis ya. Lanjut ke bagian berikutnya. Galvão menciptakan dunia kolonial yang kejam, yang makin diperumit oleh orang-orang Iberia yang melakukan perang proksinya sendiri, semacam Botany Bay, untuk proyek imperial Portugal yang dikriminalisasi. Tempat ini adalah ujung dunia. Para pembunuh datang ke India, dan dari sana mereka terdegradasi ke Malaka. Dan untuk kasus-kasus mengerikan mereka ditransplantasikan ke Maluku, yang merupakan sarang segala kejahatan di dunia. Semuanya dimulai dari atas. Seorang kapten yang jujur, Gonzalo de Pereira, dibunuh oleh anak buahnya sendiri karena berusaha memberantas penyelundupan cengkih. Selama 60 tahun kekuasaan bangsa Portugis di Ternate, perilaku banyak kapten lain yang dikirim untuk memerintah di sana telah menyediakan katalog kekejaman dan keserakahan. Menases memerintahkan agar orang Maluku dicabik-cabik anjing. Tristão de Ataide, pendahulu Galvão, memotong tangan, hidung, dan telinga pribumi yang malang. Dia juga memiliki keistimewaan unik
karena telah menyatukan Sultan Ternate dan Tidore yang bertikai dalam sebuah aliansi untuk mengusir penjajah kolonial. Duarte DDK memerintahkan Sultan Ternate yang setia untuk ditikam hingga mati, lalu tubuhnya dipotong-potong dan dibuang ke laut untuk mencegah penguburan yang layak. Kepulauan ini, tulis João de Barros, sejarawan Portugis kontemporer, tentang pengaruh jahat rempah-rempah, adalah sarang semua kejahatan yang tidak memiliki hal yang baik selain cengkih. Dan karena pulau itu adalah ciptaan Tuhan, kita dapat menyebutnya baik. Namun, mengingat ia adalah alasan orang-orang kita pergi ke sana, pulau itu adalah sumber dari semua perselisihan, dan seseorang dapat mengutuknya lebih daripada emas itu sendiri. Dari semua pejabat kolonial yang datang dan pergi, Galvão yang paling menonjol. Dia sukses dalam mengukuhkan posisi Portugis dan memenangkan kembali kepercayaan penduduk pulau. Dia mendirikan benteng Ternate, membujuk semua pedagang Portugis yang menetap di sana agar mempertahankannya dengan penuh semangat, mengobarkan perang terhadap Tidore dan sekutunya, serta membubarkan kelompok-kelompok penentang kekuasaan Portugis. Dia memiliki tekad yang teguh, tetapi peka terhadap adat istiadat setempat dan adil dalam semua urusannya, menolak untuk melakukan tindakan balas dendam, serta melarang anak buahnya dari merusak tanaman dan perkebunan. Dia terlibat dalam pekerjaan konstruksi. Benteng Ternate dibangun kembali. Jalur berbahaya yang dilalui kapal-kapal yang mendekati Ternate telah dibersihkan dari terumbu karang untuk menciptakan tempat berlabuh yang aman. Hasil kerja yang sangat menenteramkan baik untuk orang Portugis maupun orang pribumi. Jika kisah tentang masa pemerintahannya dari sudut pandang orang ketiga, A Treatise on the Moluccas menampilkan dirinya sebagai orang suci. Dia memang cukup unik, dalam artian telah memulihkan sedikit perdamaian di pulau-pulau tersebut. Bahkan, orang Kastilia yang terdampar, yang bukan bawaan Raja Portugis, berterima kasih kepadanya karena telah menenangkan situasi yang bermasalah. Pada akhirnya, Galvão dikalahkan oleh keadaan. Para pedagang Portugis tidak menyukai pengelolaan kolonial dan monopoli rempah-rempah oleh kerajaan. Aroma cengkih terlalu memikat. Begitu orang-orang Portugis sudah mencium aroma cengkih dan perdamaian, dia tidak akan pernah bisa menguasainya kembali, keluhnya. Posisi Galvão benar-benar dirusak oleh perintah dari Goa untuk menegakkan kembali hak perdagangan swasta. Karena otoritasnya sekarang sudah hilang, dia pulang ke Lisbon dalam aib, di mana dia tidak menerima ucapan terima kasih dan meninggal dalam kondisi miskin yang tidak diragukan lagi merupakan ulah musuh-musuhnya. Raja-raja Portugis maupun Spanyol yang posisinya jauh jelas gagal menghargai dan mendukung pelayan mereka yang paling setia dan rajin. Hanya sebuah draft berjudul A Treatise on the Moluccas karya Galvão yang bertahan. Draft itu sebagian berisi pembelaan pribadi yang ditulis dalam kemiskinan di hadapan kritikan dan mungkin dengan harapan mendapatkan pensiun dari kerajaan. Jika dibumbui dengan prasangka Eropa, draft ini juga mencakup antropologi dan sejarah alam yang sangat menarik. Gambaran seluruh aspek kepulauan rempah-rempah dan penduduknya,
flora dan fauna, struktur kekuasaan kelompok suku, keyakinan agama, mitos dasar, praktik seksual, teknik peperangan, perayaan, pertanian, dan masih banyak lagi. Galvao mencatat kompleksitas budaya masyarakat Maluku dan kekayaan sejarah alam kepulauan itu. Lautan dengan beragam jenis ikan, hadok barakuda, turbot, makarel, jenggot merah, dan ikan sebelah, terubuk, sarden, kura-kura. Keanekaragaman tanaman dan pepohonan. Yang paling penting, komoditas yang dicari-cari orang Portugis, cengkih seperti pohon salam dan pohon penghasil pala dan salut biji pala, seperti pohon pir. Semua ini adalah produk yang menyebabkan mereka menjelajahi seluruh dunia untuk melacaknya kembali ke sumbernya dan menjelaskan. Begitu tanaman cengkih mulai matang, mereka langsung memetiknya. Karena jika dibiarkan terlalu matang, cengkih itu menjadi berkayu dan jatuh dari tangkainya sehingga sama sekali tidak ada gunanya. Para pemanen memanjat pohon dengan membawa tali dan sebuah galah. Mereka melempar talinya ke bawah dan orang-orang di bawah mengikatkan sebuah keranjang padanya. Lalu keranjang itu ditarik ke atas. Kemudian mereka mengikatnya dengan tali di bahu mereka, sehingga keranjang itu tetap berada di punggungnya. Mereka memetik daun cengkih dengan tangan, mematahkan ujung tangkainya, dan melemparkannya ke dalam salai atau keranjang. Di tempat yang tidak bisa dijangkau tangan, mereka menggantinya dengan galah. Dan ketika keranjang sudah terisi penuh, mereka mengirimkannya kembali ke bawah dengan menggunakan tali. Lalu mereka mengeluarkannya untuk dijemur di atas tikar, di bawah sinar matahari atau di atas alang-alang berasap, seperti yang dilakukan seseorang dengan kastanya. Meskipun dengan prognosis Galvao yang suram mengenai Kepulauan Maluku, masih banyak hal yang patut dikagumi dan dipuji. Selama festival Ramadan, para mu'alaf muslim menyalakan lilin dan membuatnya mengambang di permukaan laut, sehingga terbakar sepanjang malam karena terbuat dari ter dan minyak. Dan seluruh permukaan air tampak tertutupi olehnya. Dia seperti Urdaneta sebelumnya dan Alfred Wallace lama setelahnya mengomentari konstruksi cerdik dari berbagai jenis perahu lokal yang dibuat tanpa paku atau dempul yang dapat digunakan bolak-balik, sehingga mereka dapat berlayar maju atau mundur. Kualitas dayung yang dibuat dengan begitu cantik dan ringan, dan beberapa perahu dengan leher ular yang tinggi berkepala naga dan bertanduk rusa di haluannya. Galai kerajaan besar didayung oleh maksimal 200 orang. Mereka membawa gendang, gong, dan sistra yang merupakan hak istimewa kerajaan. Mereka mendayung mengikuti musik dan bernyanyi secara berirama seperti yang dilakukan oleh orang Galicia. Dalam nyanyiannya, mereka menyebutkan semua yang telah atau ingin mereka lakukan dalam saat-saat damai maupun perang. Dia mencatat tentang perlombaan perahu dan turnamen latihan yang mereka lakukan. Mereka datang ke acara ini dengan membawa pedangnya yang berhiaskan tatahan indah dan perisai yang dicat merah dengan ukiran kuning dan bertatahkan cangkang kuo. Di kepalanya mereka memakai semacam helm dengan jambul bulu berwarna hijau, merah, dan kuning yang berasal dari Persia, dan di dahinya mereka memakai bulu-bulu lebar beraneka warna seperti topi pelawak
yang mereka gerakkan ke sana kemari, sehingga menyerupai kakak tua. Mereka berlari dan melompat dari satu sisi ke sisi lainnya dengan sangat ganas. Waktu rekreasi mereka diisi dengan bermain catur, bowling, dadu, lempar lembing, dan permainan yang bahkan sudah bersifat universal pada saat itu. Mereka bermain bola dengan kakinya. Mereka tidak boleh menyentuh bolanya dengan tangan. Bola-bolanya dibuat dari rotan, bentuknya cukup bulat, seperti bola berisikan udara. Risalah Galvao ditujukan kepada Raja Portugis dan telah disusun atas permintaannya. Saya telah menerima kabar yang mulia menuliskan perintah untuk gubernur dan kapten bahwa mereka harus mencoba mencari tahu cara hidup negara tersebut, produknya, posisinya di garis lintang dan iklimnya, serta adat istiadat, pakaian, dan bahasa penduduknya. Informasi yang seringkali diperoleh melalui dialog dengan masyarakat setempat adalah hal yang sangat berharga. Informasi itu menggerakkan mesin yang mendorong ekspansi bangsa Eropa di seluruh dunia dan mengantarkan era baru pengelolaan kearsipan dan pengumpulan data. Baik orang Portugis maupun Spanyol sangat antusias dengan pengetahuan berupa peta, peta mu'alim, rute pelayaran, harga komoditas, meteorologi, bahasa, geografi, dan etnologi. Dalam hal ini, bahasa Portugis dengan masa pembelajaran yang lama dalam eksplorasi saat melakukan perjalanan ke India memimpin di depan. Kerajaan mewajibkan para kapten kapal untuk menggambar peta, mencatat garis lintang, dan mengumpulkan deskripsi tentang masyarakat dan tempat-tempat yang dikunjungi. Berbagai institusi dan didirikan untuk pemusatan kendali atas barang-barang impor dan pengetahuan yang diperoleh dari semua perjalanan ini. Sejak akhir tahun 1400-an, Casa de Guindamina, yang umumnya dikenal sejak tahun 1500 sebagai Casa de India, menjadi tempat penyimpanan padrau yang berasal dari padrau real, peta utama dunia yang terus diperbarui dengan informasi yang berasal dari armada yang kembali dari perjalanannya, yang isinya berusaha dirahasiakan oleh pihak berwenang. Spanyol yang turut terjun dalam eksplorasi dunia beberapa saat setelahnya mengadopsi pendekatan bangsa Portugis dalam mendirikan Casa de Contraction di Sevilla pada 1503 dengan padron real miliknya sendiri, yang secara rutin diperbarui untuk melengkapi para mu'alim dengan informasi navigasi terbaru dalam ekspedisi berikutnya. Para pionir Iberia adalah pengumpul data Renaissance, membangun lingkaran pengetahuan dan kemampuan yang berharga, putaran umpan balik yang komprehensif. Keterampilan luar biasa inilah yang dikembangkan selama masa pembelajaran di pantai Afrika, yang memungkinkan bangsa Portugis, meskipun dengan terbatasnya cakrawala yang bisa dipindai dari tiang kapal, untuk membuat struktur komersial dan strategis Samudra Hindia dalam beberapa tahun saja. Dengan adanya informasi, hadir kerahasiaan. Isi Kasas digolongkan sebagai dokumen rahasia kerajaan, dijaga ketat oleh pejabat kerajaan. Sejak tahun 1505, Raja Manuel I dari Portugal melarang pembuatan globe dan reproduksi peta. Para raja Iberia yang bersaing itu berusaha untuk menyunting dan mendistorsi pengetahuan yang berguna bagi rival mereka. Peta seperti Atlas Miller menjadi alat propaganda, khususnya terkait dengan posisi kepulauan rempah-rempah dan garis Tordesillas yang digeser ke satu arah atau arah lainnya untuk membuktikan kepemilikan. Saat berita tentang sejumlah penemuan baru menyebar ke seluruh Eropa, muncul minat mendalam dari para pedagang, raja, dan pemikir.
Bangsa Portugis yang paling tahu tentang rempah-rempah dan asal-usulnya hampir tidak pernah menerbitkan dokumen apapun pada paruh pertama abad ke-16. Mereka mempertahankan kebijakan tutup mulut secara disiplin. Bahkan jika berbagai cerita beredar dalam bentuk manuskrip, cerita definitif Galvao tentang Kepulauan Maluku tidak pernah terungkap keluar. Satu-satunya karyanya yang diterbitkan tentang sejarah penemuan tidak pernah menyebutkan Kepulauan Rempah-Rempah. Jilid pertama karya sejarawan Portugis abad pertengahan, Fernão Lopes de Castanheira, ditarik kembali untuk dikoreksi dan 2 jilid terakhir disembunyikan atas perintah kerajaan. Suma Oriental karya Tom Pires yang sekarang sudah meninggal di Tiongkok, yaitu laporan lengkap tentang lalu lintas komersial di timur, tidak mencantumkan bab yang membahas perdagangan rempah-rempah. Bab itu tidak pernah dipulihkan sampai tahun 1944. Namun, terlepas dari upaya terbaiknya dan upaya rivalnya dari Spanyol, mustahil untuk menjaga kapal agar kedap air selamanya. Rahasia pasti akan bocor. Kubu Portugis sangat bergantung pada orang luar dalam usaha mereka. Pengetahuan adalah komoditas yang dapat dijual dan modal intelektual Portugal sendiri sudah memiliki pasar yang siap membelinya di seberang perbatasan Spanyol. Pelaut yang kembali dari perjalanan bisa saja disuap. Peta dan jalur dapat dibeli atau dipinjam. Salinan peta bisa dibuat. Mu'alim dan pembuat peta bisa membelot ke Sevilla. Mata-mata datang ke Lisbon. Di antara orang-orang yang membelot ke Spanyol adalah ahli kosmografi Rui Valiero, sponsor utama pelayaran Magellan. Duerta Barbosa, penulis buku yang berpengetahuan luas tentang dunia timur yang ditakdirkan untuk mati di Filipina, ahli kartografi Pedro Rinel dan Luis Texura, dan para mu'alim Portugis yang sangat dicari berkat keahlian mereka. Lalu siapa lagi? Orang-orang yang kemudian menjadi buruan. Menarik ya, bahwa ternyata di dalam upaya menjelajah dunia, melakukan penguasaan atas klaim kepemilikan atas pulau-pulau di luar bangsa mereka, negeri mereka, rupanya ada upaya untuk membuat rahasia, menyilapkan segala sesuatunya, termasuk menggeser garis peta dan lain sebagainya. Wow, keren. Ini kalau sekarang itu kayak ini, perang proksi gitu ya. Ada informasi-informasi yang sengaja dibelokkan, ada informasi-informasi yang ditutupi. Ya begitulah dunia persaingan. Oke, saya tunggu respon dari Anda di 08554 2000 912. Oke, masih akan saya hadirkan lagi Serbuk Senin Berbuku untuk Anda.